Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk memenuhi ujian akhir semester manajemen pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Sito Rahmana MA. Baiklah, saya Wira Resjadinda dengan NIM 2119080 dari kelas PAI 3B, jurusan Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Bukit Tinggi. Baiklah, saya akan menjawab soal ujian akhir semester manajemen pendidikan. Soal yang pertama, yaitu pendidikan di Indonesia itu lebih mengedepankan teoristik daripada aplikatif. Nah, bagaimana sih sistem manajemen pendidikan yang seharusnya itu diberikan kepada peserta didik sehingga mereka tidak hanya mampu memahami materi saja secara komprehensif, tetapi juga mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Nah, bangsa Indonesia sebagai bangsa dalam posisinya itu masih dikatakan sebagai negara yang berkembang, sedang mencari bentuk bagaimana cara dan upaya agar menjadi negara maju terutama di bidang pendidikan. Tetapi pendidikan di Indonesia itu lebih mengedepankan teori daripada aplikatif. Nah, sistem manajemen pendidikan yang seharusnya diberikan oleh peserta didik yaitu memberikan pelajaran yang tidak terlalu padat. Mata pelajaran yang harus diikuti oleh siswa itu selain terlalu padat juga tidak berkesinambungan, tidak konsisten, juga tidak sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Bahkan tidak cocok juga kepada kebutuhan bakat anak didiknya. Kemudian soal yang kedua yaitu mengenai kualitas pendidikan di Indonesia itu masih belum merata. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kemudian gambarkanlah dengan konsep berpikir yang sistematis sebuah rancangan yang baik sesuai dengan paradigma yang wajib dimiliki bangsa dalam kemajuan pendidikan di Indonesia. Nah, sama-sama yang kita ketahui dan perlunya kita ingat bahwa pendidikan itu tidak ada yang benar-benar merata. Apalagi di Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia. Dan kemiskinan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia itu belum merata. Contohnya saja di bagian Indonesia Timur banyak sekali kurangnya kualitas pendidikan seperti sarana dan prasarana yang kurang, serta tenaga pengajar yang kurang, sehingga sekolah di sana masih banyak yang membutuhkan tenaga pengajar dari daerah lain. Apalagi tenaga pengajar yang memilih-milih sengaja tidak mau dipindahkan di daerah yang terpencil. Padahal seharusnya sebagai seorang tenaga pengajar itu harus mempunyai rasa kepedulian yang tinggi dan paradigma yang wajib dimiliki bangsa dalam kemajuan pendidikan di Indonesia adalah meningkatkan kepemimpinan pendidikan karena jika hanya fokus kepada peningkatan pendidikan dan kualitas profesionalitas guru, tetapi kepemimpinannya itu tidak ditingkatkan, maka tidak bisa pendidikan itu akan merata dengan baik. Soal yang ketiga yaitu tentang hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat. Agar pendidikan di Indonesia itu berperan penting dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas terhadap pembangunan dan kemajuan bangsa ini. Nah, pendidikan merupakan hal yang penting apalagi di era globalisasi seperti ini. Sekarang ini di mana persaingan itu semakin meningkat dan perkembangan teknologi itu semakin pesat. Pada masa mendatang, pendidikan merupakan investasinya manusia penting yang harus dirancang dan dibiayai lebih memadai agar sumber daya manusia itu di Indonesia mampu tumbuh dan berkembang dengan bangsa lain. Dan sumber daya manusia itu menjadi berkualitas. Dan di dalam lembaga pendidikan ada satu sistem yang ada di dalam masyarakat.
Keberadaan lembaga pendidikan itu tidak lepas dari peran masyarakat, karena maju tidaknya lembaga sebuah pendidikan itu tergantung bagaimana lembaga pendidikan itu mampu menjalin kerjasama yang baik dengan masyarakat. Dan soal yang keempat yaitu bagaimana seorang pemimpin yang tidak memadukan visi misinya hanya mengandalkan kekuatan kepemimpinannya saja, tetapi berhasil juga dalam mewujudkan manajemen pendidikan. Bagaimana saudara memandang hal ini? Sejatinya keberhasilan seorang pemimpin itu sangat berpengaruh besar dalam suatu manajemen pendidikan. Jadi, kepemimpinan dalam suatu manajemen pendidikan itu memang sangat penting. Karena pada dasarnya setiap instansi atau lembaga pendidikan itu diperlukan sebuah figur seorang pemimpin, bahwa pemimpin itu merupakan salah satu kunci utama untuk meningkatkan suatu manajemen pendidikan. Walaupun pemimpin itu tidak memadukan visi misinya, hanya mengandalkan kekuatan kepemimpinannya saja, itu tidak masalah. Yang terpenting adalah berhasil mewujudkan manajemen pendidikan yang bermutu dan menjadi pemimpin yang adil. Soal yang kelima yaitu manajemen pendidikan itu harus bisa menciptakan pelayanan yang memuaskan kepada peserta didik, orang tua, serta masyarakat. Lalu bagaimana dengan kondisi pendidikan sekarang ini yang mengharuskan kegiatan belajar daring dan masalahnya itu sulit untuk mendapatkan sinyal. Sementara pemerintah itu sudah mengupayakan kuota internet. Jadi tidak bisa kita pungkiri bahwa pendidikan saat ini sedang tidak baik-baik saja. Apalagi saat pandemi saat ini kita dipaksa untuk melaksanakan belajar daring, walaupun manajemen itu harus menciptakan pelayanan yang memuaskan kepada peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Apalagi masalah untuk peserta didik itu tidak mendapatkan sinyal. Pemerintah itu memutuskan untuk tetap melaksanakan proses pembelajaran itu, namun yang disesuaikan dengan keadaan dan dengan sumber daya sekolah tersebut. Perubahan pola pengajaran saat pandemi ini memang menuntut semua warga sekolah itu, terutama kepala sekolah, untuk lebih adaptif dan dengan situasi dan kondisi sehingga tujuan pendidikan itu bisa terwujud dengan baik. Dan kepala sekolah juga memegang peran penting dalam membuat kebijakan terkait manajemen pendidikan pada masa pandemi saat ini. Baiklah, itulah hasil ujian akhir semester manajemen pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Sito Rahmana MA. Saya Wira Restiadinda dengan NIM 2119080 mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.